Kalian mencoba-coba iklan tetapi akhirnya boncos. Gimana sih caranya supaya kita bisa ngiklan di sosial media tetapi tidak boncos? Percuma dong kita ngiklan mengeluarkan banyak duit tetapi closingnya sedikit. Gimana sih caranya supaya ngiklan gak boncos? Oke, kita bahas. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan. Tadi saya habis sesi training. Jadi sesi training banyak sekali audiens yang menanyakan hal ini kepada saya. Jadi gimana caranya supaya kita iklan agar tidak boncos? Jadi perlu tahu dulu strukturnya kita dalam berjualan itu tidak bisa hanya mengandalkan iklan, karena untuk berhasil dalam jualan di dalam digital marketing itu pilarnya ada 3 kaki. Yang pertama adalah konten, kedua adalah iklan, dan yang ketiga adalah respon. Bagaimana cara kita merespon? Oke, kita bahas dulu. Jadi iklan tidak bisa berjalan sendiri teman-teman untuk kalian bisa menghasilkan uang. Tujuan iklan adalah untuk memboosting. Jadi ketika ada sesuatu hal, kalian sudah punya produk yang bagus, ini akan diboosting. Diboosting itu kayak disebarkan ke lebih banyak orang, ke lebih banyak audiens. Itulah tujuan utama dari iklan. Tapi kalau misalnya yang diboosting kepada orang-orang ini materinya tidak menarik, justru itu akan bikin uang kalian boncos. Jadi yang pertama, pilar utama dalam beriklan adalah konten, teman-teman. Jadi konten harus bagus ketika beriklan. Jadi konten yang bagus itu seperti apa? Simpelnya konten yang bagus adalah konten yang tidak terlalu panjang. Tapi tergantung juga sih. Kalau misalnya kalian hard selling, usahakan kontennya tidak terlalu panjang. Jadi misalnya konten hard selling itu rata-rata 15 sampai dengan 30 detik. Tapi kalau misalnya soft selling, ada storytellingnya dan itu membawa orang penasaran. Kalian pernah nggak sih lihat video-video iklan Thailand? Nah itu kan panjang tuh durasinya. Orang nggak apa-apa, orang akan stay mengikuti alur cerita iklan tersebut. Tapi kalau misalnya kalian hard selling, ini spesifikasinya, ini harganya, ini keuntungannya gini, nggak sampai 1 menit orang udah kabur duluan ke konten yang lain kayak gitu. Jadi usahakan konten kalian singkat, padat, dan jelas kalau misalnya hard selling. Kalau misalnya secara konten, selain itu konten harus menarik juga. Jadi konten yang menarik adalah konten yang bisa menarik indranya orang ya. Jadi indera yang paling utama itu adalah visual, auditory, kinestetik. Nah, kayak gitu. Jadi, secara visual orang lihat gambarnya bagus, warnanya cerah. Kalau misalnya video diambil dari angle dan sudut-sudut yang keren, kayak gitu. Habis itu editingnya juga bagus. Terus indera kedua adalah pendengaran. Jadi, audionya bagus, terdengar jelas. Kalau ada suara backsoundnya nggak menutupin suara narasi, kayak gitu ya. Habis itu juga musiknya juga bisa menggambarkan suasana yang diinginkan. Jadi kalau misalnya video olahraga, lagunya lagu semangat. Kalau misalnya video yang ingin menyentuh perasaan, berarti lagunya lagu yang agak mellow kayak gitu. Nah, penting sekali mengkombinasikan antara visual dan auditory. Dan kinestetik juga penting ya teman-teman. Jadi pernah nggak kita ngelihat video yang membuat kita ini ya tiba-tiba kaget atau tiba-tiba shock atau tiba-tiba ngiler. Nah, jadi ada beberapa video-video yang memang bisa membuat hal tersebut, yang mungkin ngelihat orang makan terus jadi ngiler kayak gitu. Jadi unsur-unsur itu harus ada di dalam konten. Kenapa? Konten itu menjadi gerbang utama dari iklan, teman-teman. Percuma kalian iklan kalau misalnya kontennya kurang bagus. Jadi hal yang pertama yang harus dibenerin adalah bukan iklannya, tapi kontennya dulu. Jadi kontennya harus menarik. Gimana caranya tahu supaya konten ini menarik? Kalian harus coba posting dulu. Jadi ketika kalian posting, beberapa konten kalian posting, kalian akan melihat di statistik engagement. Jadi misalnya engagementnya, viewsnya, impressionnya, kalian bisa ngelihat di situ. Ketika di organik itu hasilnya bagus, biasanya di iklan juga hasilnya bagus. Jadi cara ngetesnya di organik dulu, posting, nanti lihat beberapa hari kira-kira mana nih konten yang paling disukai. Oh ternyata audiens kita tuh suka yang modelnya kontennya tuh kayak gini loh, kayak gitu. Jadi harus ada researchnya. Setelah itu baru konten yang terbaik itu kalian iklankan, teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi itu pilar yang pertama, konten. Kita masuk ke pilar yang kedua. Pilar kedua adalah iklan. Iklan memang tidak
tidak sesimpel itu. Jadi sebenarnya kalau mau dibuat simpel bisa, tapi dibuat sulit juga bisa. Karena memang sekarang ada fitur-fitur yang mempermudah untuk iklan ya. Jadi misalnya dari sosmed tinggal diklik push up, iklan sudah jalan. Tetapi sebenarnya bagi seorang advertiser profesional, justru boost up dari sosmed langsung itu hasilnya tidak begitu bagus karena orangnya biasanya random teman-teman. Yang penting target budgetnya itu kecapai, seperti itu ya. Jadi biasanya ngiklan itu dari dashboard iklan. Jadi kalau misalnya Meta dari Meta bisnisnya, habis itu kalau misalnya TikTok ada TikTok dashboardnya untuk ngiklan, kayak gitu teman-teman. Jadi biasanya ngiklan lebih bagus dari dashboard. Kenapa? Ketika dari dashboard itu kita bisa men-setting iklan lebih detail. Jadi kita bisa setting by usianya, habis itu lokasinya, habis itu juga interestnya, terus juga pixelnya yang penting dan budgetnya gitu teman-teman. Jadi itu adalah hal-hal yang penting. Kalau misalnya iklan, kita juga harus tahu budget kompetitor berapa teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngiklan tapi kita di bawah rata-rata budget kompetitor, itu ngiklan itu kayak bagaikan lelang ya. Kita datang ke tempat lelang, kita udah tahu peraturannya lelang, siapa yang akan dapat barang itu adalah dengan harga tertinggi. Tapi kalau misalnya kita harga rata-rata, chance-nya kita untuk menang lelang ya kita juga rata-rata. Tapi kalau misalnya kita selalu menawarkan dengan harga yang tertinggi, maka chance kita untuk menang lelang akan semakin tinggi juga. Jadi semakin tinggi budget biasanya semakin mudah kita untuk menang. Tetapi ingat, kontennya harus menang dulu kayak gitu. Nah selain itu adalah cara untuk menang, untuk mencari audiens teman-teman. Jadi kita boleh menang audiens, tapi audiensnya tepat apa enggak? Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Jadi selain kita harus perhatikan budget, paling enggak minimal, paling jelek kita harus tahu budget rata-rata kompetitor kita berapa nih kalau ngiklan nih, kayak gitu. Jadi kalau misalnya segini oke enggak? Segini oke enggak? Jadi kita harus trial error. Kalau misalnya di Google Ads tuh enak, kita bisa ngelihat rata-rata kompetitor itu berapa. Tapi kalau di Meta Ads saya rasa belum ada kayaknya matriksnya itu ya. Jadi kita harus tahu. Kebetulan kita juga dari digital marketing agency ya. Jadi kita megang beberapa klien dan kita tahu, oh ini rata-rata budgetnya segini. Jadi kita tahu celahnya, oh ini harus ngiklan angka segini nih untuk bisa masuk ke dalam segmen marketnya itu gitu. Selain itu, banyak orang bingung cara untuk mengembangkan pixel teman-teman. Jadi di iklan itu sebenarnya ada yang namanya pixel, dan pixel itu adalah fiturnya di iklan yang bisa merekam dari behaviornya orang. Jadi kalau misalnya orang buka website kita tampilkan pixelnya di situ, jadi nanti dia bisa ngelihat kita bisa ngelihat orang itu tertarik nggak dengan aplikasi kita, produk kita gitu, dan website kita. Jadi kita bisa ngelihat orang itu berapa kali nanti ngeklik fitur ini, berapa kali ngeklik produk ini, kayak gitu teman-teman. Jadi pixel itu nanti akan nempel tuh di browsernya orang. Jadi ketika orang tutup website kita, ketika dia buka Instagram, dia akan ngelihat produknya kita. Ketika dia lihat buka Facebook, dia akan ditampilkan produknya kita juga, kayak gitu. Kalau misalnya kita Google Ads, dia searching yang lain, munculnya juga kita juga. Nah, jadi kekuatan pixel itu sampai kayak gitu. Cuma ini lebih kompleks ya. Jadi iklan itu tidak sesimpel itu, teman-teman. Makanya kalau misalnya ngiklan tidak pakai agency, otomatis kita harus belajar trial error, dan boncos pun itu adalah hal yang biasa untuk belajar. Saya yakin advertiser yang jago sekalipun pasti pernah boncos teman-teman, kayak gitu, karena itu adalah proses pembelajaran. Jadi kenapa banyak orang atau perusahaan-perusahaan besar akhirnya milih agency? Karena agency lebih banyak trial errornya, experience-nya lebih banyak. Jadi ketika ngiklan mereka udah tahu, oh ini celahnya di sini, ini celahnya di situ, ini celahnya di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah salah satu alasan kenapa ngiklan walaupun orang yang sama, cara yang sama, ngiklan dengan budget yang sama, belum tentu hasilnya sama teman-teman. Karena itu tadi, harus bisa baca peluang, harus bisa baca budget, harus bisa baca matrix, harus bisa setting sampai dengan ke akar-akarnya teman-teman.
Jadi itu salah satu alasan kenapa banyak orang boncos ketika beriklan. Dan yang terakhir nih adalah respon. Memang iklan itu tujuannya untuk mendatangkan audiens untuk chat teman-teman. Tapi tentu kan bagi kalian yang punya bisnis, tujuannya bukan orang hanya untuk orang chat aja kan, tujuannya orang supaya bisa closing kayak gitu. Jadi tujuannya mendatangkan leads dengan kualitas yang bagus itu lebih penting daripada kita ngiklan orang banyak chat tapi chatnya mungkin nggak jelas ya, yang no respon, yang irrelevant, yang nggak sesuai dengan produk kita. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus dihindari. Tapi yang terpenting adalah ketika orang itu ternyata dapat orang yang bagus, respon kita terhadap leads yang masuk atau customer yang ngechat itu harus bagus teman-teman. Jadi belum tentu konten yang bagus, cara ngiklan yang bagus, kalau misalnya cara ngeresponnya kita tidak bagus, itu juga bikin boncos teman-teman. Contoh, misalnya kita jual sesuatu, kita beriklan, jalan iklan, ada orang ngechatnya pagi misalnya, karena mungkin salesnya sibuk segala macam, dia bales malam. Nah, ketika orang lagi semangat-semangatnya ngelihat produk kita, itu feelingnya, emosinya lagi tinggi. Ketika ngechat, terus dibalesnya mungkin 12 jam kemudian, itu emosinya udah rendah teman-teman. Emosinya udah males. Dia pasti akan berpikir, orang ini niat nggak sih jualan kayak gitu. Bales aja lama banget gitu. Ngerespon aja satu respon gini, udah gitu, udah responnya lama, balesnya selamat siang doang pula. Nah, itu kan orang pasti bete teman-teman. Jadi cara merespon pun itu penting. Gimana sih cara merespon yang baik di dalam digital marketing? Jadi kita harus sapa, itu penting. Jadi sapa dulu, tanya namanya. Kalau misalnya dia menyampaikan namanya, lebih bagus ketika kita komunikasi sering-sering mention namanya. Kenapa? Ketika orang sering di-mention namanya, itu akan membuat orang merasa bahwa terikat gitu ya. Oh, dia ini benar-benar chatting saya, nggak sekedar hanya membalas pesan. Dan juga kita misalnya kita follow up, kita tidak hanya follow up by template gitu, pengen jualan ini enggak, tapi sekali mungkin kita tanya kabar, sekali follow up, tanya gimana usahanya kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat orang merasa terikat secara personal kayak gitu ya teman-teman. Jadi penting bagi sales untuk merespon leads yang masuk dengan baik. Ada beberapa case yang saya temukan, orang-orang yang tidak closing di bulan itu, tetapi karena cara follow up-nya bagus, cara komunikasinya bagus, habis itu orang yang juga bisa bangun komunikasi dengan lancar, ternyata di bulan kedua atau bulan ketiga closing nih, kayak gitu. Nah, itu banyak sekali saya temukan teman-teman, karena banyak sekali cerita-cerita atau yang saya lihat bahwa orang itu nggak closing bukan karena dia nggak suka dengan produk kita, tapi bisa jadi mungkin waktu itu dia tertarik tetapi saatnya tidak tepat. Mungkin karena dia waktu itu belum ada uang atau dia ada kebutuhan yang lainnya, seperti itu ya teman-teman. Dan ketika kita follow up, dan pasti suatu saat kita akan menemukan, oh ini adalah saat yang tepat. Dan ketika mungkin orangnya pegang duit dan akhirnya, oh ya aku dulu pengen beli ini ya, akhirnya dia beli dan closing kayak gitu. Jadi itu tadi ya, 3 pilar utama di dalam digital marketing supaya tidak boncos. Jadi iklan itu sekali lagi tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus 3 pilar itu tadi. Yang pertama, saya ulangi, yang pertama adalah kontennya harus bagus. Yang kedua, advertisingnya, cara mengiklannya harus punya pengalaman yang bagus, experience yang bagus, pinter baca peluang. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah responnya. Cara meresponnya harus bagus, komunikasinya harus bagus, follow up-nya harus berkala, dan harus bisa pintar bangun hubungan. Jadi gitu ya teman-teman, supaya kalian ngiklan tidak boncos. Jadi itu tadi 3 pilar utama yang harus kalian lakukan. Jadi jangan hanya fokus kepada iklannya, karena masih ada hal-hal yang lain yang harus kalian kembangkan teman-teman, kayak gitu. Oke deh, mungkin sementara ini itu dulu yang bisa sharingkan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Saya Jo Sofyan. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.